Tidak diketahui sejak kapan rumah tangga keduanya mulai retak. Apalagi dari beberapa postingan di media sosial, tampaknya pasangan yang menikah pada tahun 2007 tersebut masih mesra dan bahkan sempat menjalani liburan romantis di Yogyakarta pada bulan Maret lalu. Selain fakta-fakta drama Novi Walkout, berikutnya dari kabar perceraian Asri Welas dan Galih Rida Raharja setelah 17 tahun membangun rumah tangga mengejutkan banyak pihak. Apalagi keduanya dikenal sebagai pasangan yang selalu harmonis dan jauh dari kabar miring. Dan inilah deretan fakta di balik perceraian Asri Welas dan Galih yang menjadi sorotan publik versi Silet. Fakta pertama, sebelum cerai, Asri dan Galih masih liburan berdua di Yogyakarta dan sudah tak serumah. Pemirsa Silet RCTI, salah satu pertanyaan besar di tengah masyarakat adalah alasan dibalik gugatan cerai Asri Welas dan Galih Rida Raharja. Seperti diketahui, Asri diam-diam menggugat cerai pria yang sudah dinikahinya selama 17 tahun ke Pengadilan Agama Depok. Namun hingga kini memasuki sidang keempat, baik Asri maupun Galih juga belum memberikan pernyataan resmi terkait keretakan hubungan mereka. Tidak diketahui sejak kapan rumah tangga keduanya mulai retak. Apalagi dari beberapa postingan di media sosial, tampaknya pasangan yang menikah pada tahun 2007 tersebut masih mesra dan bahkan sempat menjalani liburan romantis di Yogyakarta pada bulan Maret lalu. Namun, kini 8 bulan kemudian, keadaan berubah drastis. Bahkan keduanya diketahui sudah tidak lagi tinggal satu atap. Di media sosial, Ibunda Galih bahkan sampai mendoakan putranya. Barakallahu fi umrik Galih, Mami selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun akhirat dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waduh, suasananya romantis banget. Letaknya di Gunung Kidul, bagian selatan dari Yogyakarta. Lihat deh tuh view-nya. Wow, Yogyakarta selalu istimewa. Terima kasih. Bang Ali sedikit aja, kenapa mungkin alasan bercerainya? Tolong ya, ke Mbak Asri aja. Mungkin seperti apa? Gugatannya seperti apa, Mas? Cukup kaget kan, Mas? Mbak Asri aja. Saya nggak komennya, maaf. Tapi kalau komunikasi masih baik atau gimana, Mas? Masih Mbak Asri aja semua. Saya cuma aja lagi. Ini kan bisa secara baik-baik juga atau seperti apa, Mas? Semuanya baik-baik. Itu terdaftarnya tanggal 24 Oktober 2024 atas nama penggugat Asri Pramawati dengan tergugat Galih Rida Raharja. Hari ini adalah sidang keempat. Untuk alasan belum bisa kita buka ke publik karena perkaranya masih berjalan. Fakta kedua, Asri Welas minta hak asuh anak. Fakta kedua, dalam gugatan cerainya, Asri mengajukan permohonan hak asuh penuh atas ketiga anak mereka. Hal itu lantaran Asri ingin memberikan perhatian dan pengasuhan terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi ia juga ingin berjuang untuk kesembuhan Ryan yang sudah mengidap kondisi katarak kongenital sejak bayi. Namanya kan anak dengan berkebutuhan khusus ya. Itu kan kekhususan anak macam-macam. Itu bukan, menurut Asri itu bukan kekurangan ya. Anak lahir dengan kebutuhan khusus itu bukan kekurangan, tapi kan itu memang yang diberikan sama Tuhan untuk kita. Nah, kita sebagai orang tua yang dititipkan harus tahu bagaimana merawatnya, bagaimana membuat dia berhasil di bidangnya. Isi gugatan itu inti permintaannya ada 4. Yang pertama meminta untuk cerai, kemudian yang kedua meminta hak asuh anak. Fakta ketiga, Asri Welas minta pembagian harta Gonogini.
Fakta ketiga, selain hak asuh anak, Asri Welas dalam gugatannya juga meminta pembagian harta Gonogini. Kabarnya, ia dan Gali sudah sepakat terkait hal tersebut dan tidak saling mempermasalahkan. Namun saat dikonfirmasi terkait perceraiannya lebih lanjut, Gali yang ditemui di Pengadilan Agama Depok saat sidang perdana berlangsung enggan berbicara banyak. Namun ia menegaskan bahwa komunikasi dirinya dengan Asri hingga kini pun baik-baik saja. Semuanya fine-fine aja, semua sudah baik-baik aja ya. Itu yang membuat akhirnya memilih bercerai dengan Mbak Asri. Kita ke Mbak Asri aja, saya nggak suka Iya, apa ya. tapi kalau sama anak-anak Masih lancar. lancar. Kalau lagi SMA. Oke. Artinya bisa secara baik-baik aja ya, Mas? Baik-baik semuanya. Yang ketiga adalah pembagian Gonogini, dan yang keempat biaya hak asuh anak. Jadi untuk mediasi lagi tahap selanjutnya nanti di tanggal 3 Desember ya 2024 itu kita perintahkan kuasanya untuk menghadirkan prinsipal penggugat. Fakta keempat, diduga karena ekonomi dan orang ketiga. Retaknya rumah tangga Asri dan Gali tentu sangat mengejutkan mengingat keduanya hampir tidak pernah diterpa kabar miring. Namun rumor beredar bahwa perceraian diduga juga ada kaitannya dengan adanya orang ketiga. Sempat viral di media sosial, Asri terlihat bersama seorang pria bule saat berada di Amerika Serikat. Namun, ia menegaskan bahwa sosok tersebut hanyalah teman lama. Asri juga menjelaskan bahwa kunjungannya ke Amerika Serikat bukan semata-mata untuk berlibur, melainkan untuk urusan bisnis. Selain isu orang ketiga, ada pula rumor bahwa Asri menggugat cerai Gali karena faktor ekonomi. Tak heran jika banyak orang kemudian penasaran dengan sosok Gali yang ternyata dikenal sebagai pengusaha. Ia juga memiliki pengalaman di bidang perbankan. Selamat pagi di New York, selamat malam di Jakarta. Aduh, lucu banget itu. Ada gosip katanya. Asri Welas sama pacarnya di NBA, bukan? Itu temanku. Aduh, lucu banget. Temanku itu punya anak, punya istri loh. Besok kita mau ke rumahnya untuk makan malam. Setahu saya itu Mbak Asri ke sana itu emang sama WWF, motretan juga sama majalah Vogue. Terus banyak ketemunya sama orang-orang WWF sih, meeting gitu setahu saya. Iya. Ini dia nih yang punyanya. Ya sama. Ini Jawa. Nanti kita habis ini Padang. Semua pada nanya, Asri profesinya apa? Segala lu bisa ya? Iya, karena gue pernah ngalamin gak punya duit cuma 5.000. Jadi gini, jadi ketika ini callingan ini gak ada, gue punya hal lain, Mel. Gue punya jahitan. Jadi ketika jahitan juga gak ada, gue punya hal lain main. Ketika orang tua nih berdua, suami istri, kalau satu penghasilan yang gak ada, iya, kelar chaos. Iya. Chaos, bener-bener. Jadi gue ngerasa gini, besok kalau aku udah punya suami, aku juga mau harus kerja atau punya penghasilan. Ketika nanti suamiku kenapa-napa, aku mesti stand up. Tetap bisa dari pengalaman itu ya? Iya. Karena memang nanti aku akan meninggalkan dia lama sih. Aku ada keperluan untuk syuting di luar negeri. Masih terkait kabar perceraian di kalangan selebritis, selain Asri Welas yang tiba-tiba sudah menggugat cerai sang suami, berikutnya ada konflik perceraian Tengku Dewi dan Andrew Andika. Di tengah proses perceraiannya dengan sang istri, Tengku Dewi Putri, yang hingga saat ini masih terus bergulir di Pengadilan Agama Cibinong, Andrew Andika akhirnya blak-blakan
terkait kisruh rumah tangganya serta hubungannya yang kian tak harmonis dengan sang istri. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, berbagai kelakuan miring yang sempat dilakukannya termasuk berkhianat cinta dan terlibat narkoba, diakui Andrew merupakan bentuk perlawanannya terhadap sang istri yang begitu mudahnya mengunggah masalah di antara mereka dan juga masalah rumah tangga ke media sosial. Karena selain mencoreng nama baik pribadi dan juga keluarga, apa yang dilakukan Dewi diakui Andrew Andika secara tidak langsung juga ikut menghancurkan karirnya di dunia entertain yang sudah dirintisnya dengan susah payah. Lantas, benarkah apa yang dilakukan Tengku Dewi membuat keluarga Andrew Andika utamanya sang mama ikut merasa tersakiti? Gue yakin semua pernikahan pasti ada permasalahan seperti itu. Mungkin itu juga yang perlu gue klarifikasi karena apa yang dia omongin di luar dengan apa yang dia omongin sama gue itu berbeda. Gitu. Ada 1 atau 2 masalah segala macam yang akhirnya memberikan gue godaan untuk mencari orang lain di luar gitu. Gue nggak bisa kasih tahu kenapa gue melakukan itu, tapi yang jelas gue punya alasannya kenapa gue melakukan itu, dan Dewi pun mengakuinya bahwa dia salah di dalam permasalahan itu. Kenapa harus di blow up segala macam sampai bukan cuman karir saya aja yang kena, tapi juga ada saudara di situ, ada keluarga di situ, ada orang tua yang merasa tersakiti di situ gitu loh. Sampai mama saya pun ya bisa dibilang ya sampai kesel juga gitu loh sama Dewi. Dan maksudnya dalam artian kayak oke lah 1 atau 2 kesalahan yang sudah dilakukan gitu kan. Tapi emang kebaikan-kebaikan yang selama ini yang sudah aku lakukan emangnya itu nggak dihitung gitu loh. Dia berusaha untuk memblow up itu semua. Dia berusaha untuk posting itu semua, apapun yang gue lakukan, apapun yang terjadi sama gue. Bukannya mau bercerai secara baik-baik. Sebelum ini naik ke hukum, kita juga udah mencoba untuk mempertahankan ini secara kekeluargaan ya, tapi tidak works. Jadi sepertinya memang keputusan kita ini yang terbaik lah buat aku dan juga buat dia. Mungkin setelah ini kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri juga. Selain kecewa dengan langkah Dewi yang mudah menggerakkan jari-jarinya memposting masalah rumah tangga mereka di media sosial, termasuk yang terbaru Andrew yang tengah clubbing bersama wanita lain, di sisi lain Andrew juga mengeluhkan minimnya perhatian sang istri terhadap dirinya sebagai suami. Andrew mencontohkan keengganan Dewi untuk masak dan juga mengurus suami yang sehari-hari disibukkan dengan jadwal syuting. Lalu apa kata Andrew Andika tentang tudingan Dewi terkait dugaan perselingkuhannya dengan Soraya Rashid? Tipe pekerja. Dia nggak pernah ke dapur, dia nggak pernah ngurus suami. Dia mendingan bayar babysitter, dia bayar asisten rumah tangga, dia bayar apa segala macam untuk menyelesaikan itu semua. Oke lah, beberapa tahun gue bisa terima masalah itu. Oke lah, beberapa tahun gue bisa terima dan apa segala macam. Tapi kadang dalam hati kecil gue juga pengen ngerasa lo diurusin. Gue pengen lo ngerasain segala macam hal seperti itu yang tidak gue dapatkan dari dia. Gue kenal deket dia pada saat itu kita syuting bareng apa segala macam, tapi cuma nggak lebih dari itu. Itu selingkuhan lo? Enggak. Kita memang teman dekat. Namanya manusia kadang kepancing ya sama emosi-emosi sesaat, tapi kan saya langsung hapus. Kalian kok cepet banget nge-capture ya. Tapi enggak, udah nggak emosi lagi. Iya, segala macam sesuatunya pasti ada hikmah di baliknya, ada penyesalan gitu loh. Jadi belajar jadi lebih baik lagi.